melaksanakan sholat Idul Adha dan sebagian di Makkah umat Islam berjuang menyelesaikan ibadah haji. Dan kita doakan semoga seluruh haji mereka menjadi makbul. Amin ya rabbal alamin. Dan setelahnya kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha, kita akan melakukan gerakan bersama, yakni ibadah kurban. Hakikat berkurban inilah yang akan menjadi fokus pembicaraan khutbah kita di hari ini dengan judul melawan lupa dalam renungan Adha. Setiap tahunnya kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha sembari kita ingatkan tentang kisah pengorbanan agung 3 orang anak manusia, yakni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar, dan anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kisah ini menggambarkan puncak pengorbanan anak manusia yang begitu menggoncang jiwa dan menggetarkan hati. Dan pengorbanan itu dilakukan oleh Ibrahim bersama anak istrinya dalam rangka pembuktian cinta sejati kepada Allah yang dapat kita teladani, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-samya qala ya bunayya inni ara fil manam ani yadduka fanzur madza tara qala ya abati al-ma'ru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Mengapa kisah ini setiap tahunnya diperingatkan kepada umat Islam? Gunanya adalah melawan lupa dari sebuah kisah pengorbanan cinta sejati kepada Allah yang penuh keteladanan, yang seharusnya menjadi motivasi dan inspirasi bagi diri umat Islam. Faqad lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'a. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimahumullah. Hari ini kita memang tidak diminta menyembelih anak kandung kita atau pula meninggalkan anak istri kita di padang pasir yang gersang tak berpenghuni. Sebagaimana kisah yang diperankan oleh Nabi Ibrahim dan anak istrinya, kita hanya diminta berkorban dengan hewan ternak sebagai bukti bakti cinta kepada Allah. Karena sejatinya Allah tidak butuh hewan ternakmu, tetapi Allah hanya menguji keimanan kepadanya sebagai bukti pengakuan syahadat yang engkau ucapkan dan hakikat pengorbanan yang diminta itu bukan hanya menyembelih hewan kurban, tetapi banyak bentuk pengorbanan yang lain yang harus engkau tunaikan. Jika hari ini kesibukanmu mengurusi harta kekayaan, melalaikan ibadahmu kepada Allah, maka korbankan waktu dan hartamu itu untuk menunaikan ibadah kepadanya. Jika hari ini pangkat dan jabatanmu yang membuat engkau sering lalai terhadap sholat dan ibadah lainnya, maka korbankan dia kembali kepada ketaatan di hadapan Allah Rabbi. Jika hari ini keangkuhan dan kesombonganmu yang membuat silaturahimmu terputus dengan orang lain, membawa masalah bagi orang lain, hari ini sembelihlah seluruh sifat kebidatangan itu agar engkau menemukan kesejatian jiwa. Serta jikalau hari ini lewat ucapan lidahmu banyak orang yang tersakiti, engkau selalu tinggi hati dan memandang rendah orang lain, maka basuhilah lidahmu dengan zikir tanpa henti kepada Allah Rabbul Jalil.
dan renungkanlah bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini hidup mulia dengan kesombongan dan keangkuhan. Justru itulah awal kesengsaraan sebagaimana iblis yang terusir dari surga karena sombong terhadap Adam alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Jika untuk kemuliaan hidup dunia dan akhirat saja engkau tidak berani mempertaruhkan harta dan jabatanmu, lalu apakah pantas engkau mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala? Mengapa hati kita begitu kerasnya hati pada kebaikan, telinga kita tuli pada kebenaran untuk satu kemuliaan? Kita sering ragu untuk ambil bagian secara total. Jawabannya, karena cintamu kepada Allah dan Rasulnya bukanlah cinta sejati, bukan pula cinta yang terakhir dan sumber keimanan. Cintamu palsu karena hatimu telah terpapar virus wahan, cinta dunia dan takut mati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Saudah berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seseorang bertanya, apakah saat itu jumlah kita sedikit? Jawab beliau, bahkan saat itu jumlah kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di laut. Allah akan mencabut rasa takut pada musuh-musuh kalian karena hati kalian telah kena penyakit wahan. Lalu seseorang bertanya, apakah wahan itu? Rasulullah menjawab, yaitu penyakit cinta dunia dan takut akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besar pengaruh harta benda di dunia ini. Orang siang malam peras keringat berpikir, berhitung, berhayal bagaimana mendapatkan terpandang, dihormati, dijunjung dan dipuja, bukan karena ilmunya atau budi pekerti dan kesepadannya, atau pula karena ketakwaannya, tetapi karena harta kekayaannya, kadang kebodohan, kekurangannya bahkan kejahatannya, mudah dimaafkan dan dilupakan manusia. Bila kita telah dibenarkan oleh harta duniawi, maka kita akan menutup mata oleh kebenaran. Langkah akan terhambat menuju kesucian di masa itu. Orang tidak lagi mencari berhak sehingga makin jauh dari kebahagiaan sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba pikirkan diri kita ini, semakin hari semakin tua dan lemah, kulit makin keriput, rambut terus memutih, mata sudah rabun, dan pasti kita semua ini menunggu giliran kapan kematian datang menjemput. Apakah mati muda atau mati tua? Apakah bahagia di akhir hayat atau sengsara yang tak berkesudahan? Coba resapi lebih dalam diri kita ini. Apa tujuan hidup kita? Bagaimana nanti keadaan kita di alam kubur? Badan akan hancur lebur menjadi tanah. Apakah kubur kita akan diluaskan atau disempitkan? Lalu bagaimana nanti kita menghadapi ganasnya padang mahsyar? Matahari satu jengkal dari kepala. Manusia akan berenang pada keringatnya sendiri. Tidak ada perawatan bagi yang sakit, tidak ada tempat istirahat bagi yang tak mampu, tidak ada belas kasih bagi yang menderita. Semua orang akan tertuduh pada dirinya sendiri. Anakmu yang engkau kasihani tidak lagi menghiraukanmu. Istri yang engkau cintai akan berpaling darimu. Suami yang setiap saat engkau banggakan dan cemburui tidak lagi menghiraukanmu. Semua akan terpisah-pisah. Lalu kemana harta yang engkau perjuangkan dan pertahankan mati-matian saat di dunia? Kemana pangkat dan jabatanmu? Kemana semua anak-anakmu yang engkau kasihi dan banggakan?
yang engkau besarkan dengan tetesan keringat dan darah? Kemana istri dan suamimu yang selama di dunia tempat engkau memadu kasih? Mereka semua bukan tidak ada, melainkan mereka akan berhadapan denganmu di pengadilan Allah Rabbul Jalil. Engkau akan saling tuntut dengan anak istrimu. Juga pangkat dan jabatanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Di sana tidak ada alasan menghindar bagimu. Semua anggota tubuhmu akan menjadi saksi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Lalu mengapakah kita mengabaikan semua perintah Allah dan Rasulnya demi mengejar harta dunia ini? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang tujuan penciptaanmu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Itulah tugas dan tujuan kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dengan sangat saya selaku hati meminta kepada kita semua, mari sekarang kita lebih dalam lagi, kita renungkan diri kita. Coba lihat dengan mata batinmu, dengan mata hati imanmu, dengan nafas kejujuranmu. Lihatlah setiap anggota tubuh kita. Sekian lama kita jalani hidup, apa yang sudah kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, orang tua kita, anak dan istri kita, atau suami kita. Ingatlah wahai saudaraku, kita bisa hidup mulia di dunia ini karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, mau menutupi setiap aib yang ada pada diri kita. Di dunia engkau pandai menceritakan aib orang lain, lidahmu senang mengadu domba orang berumah tangga, dengan lidahmu bermusuhan kakak beradik, dan hatimu senang jika orang yang engkau ceritakan aibnya itu mendapat kehinaan. Lalu bagaimana nanti di akhirat saat aibmu dibuka oleh Allah? Karena itu mari kita renungkan sisa umur yang masih ada ini, kita gunakan ia untuk berbuat amal kebajikan guna menutupi semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Pernahkah kita hitung? Sudah siapkah kita menghadapi maut yang pasti datang kepada kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sesekali bangunlah di tengah malam, lalu tataplah wajah anak istrimu yang lagi tidur pulas. Satu persatu perhatikan paras wajahnya, lihatlah kepolosannya, ingatlah keceriaan di waktu pagi petang. Kenanglah saat ia bermanis manja kepadamu, saat ia engkau timang di pangkuanmu. Lalu ingatlah betapa susah hatimu ketika anakmu sedang sakit. Pada saat itu, jika boleh, maka engkau akan meminta bahwa seluruh kesakitan yang dirasakan anakmu dipindahkan kepadamu. Engkau bersedih hingga menangis, menyaksikan anakmu yang lagi merintih sesak dadamu, melihat penderitaan anakmu. Seluruh daya dan upaya engkau tempuh demi menyembuhkan sakit anakmu. Kalau perlu engkau rela habiskan seluruh petang demi membeli kesehatan anakmu. Ingatlah betapa besar perjuanganmu, kerja kerasmu demi untuk memenuhi kebutuhan anak-anakmu. Bahagia hatimu melihat anakmu tumbuh besar, sehat dan ceria. Bagaimanapun letihnya engkau pulang kerja seketika hilang saat melihat senyuman anakmu. Engkau tinggalkan puasa Ramadan, engkau lupakan sholat, engkau lupakan waktu sholat demi kebutuhan hari Lebaran. Engkau sedih dan malu jika anak istrimu tidak berpakaian baru saat Lebaran. Engkau malu jika ada tamu yang datang, tak ada makanan yang enak engkau sungguhkan. Tetapi wahai saudaraku kaum muslimin, engkau khawatirkan kekurangannya di dunia ini, engkau sedihkan sakitnya di dunia ini, engkau curahkan seluruh kerja kerasmu untuk kebutuhan mereka. Tetapi pernahkah engkau memikirkan keselamatan mereka di akhirat nanti? Sudahkah engkau penuhi bekal mereka menuju akhirat? Apa yang sudah engkau lakukan buat istrimu dapat menjamin keselamatan mereka di dunia dan di akhirat? Maka perhitungkanlah
semua itu sejak saat ini. Sanggupkah telingamu mendengarkan cerita tangis mereka meraung-raung tiada henti saat mendapat siksaan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai kepada anak dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini ada orang tuamu yang harus engkau ingat pengorbanannya, yang dengan tulus mereka pertaruhkan seluruh hidupnya demi untuk kebahagiaanmu. Mari di hari Lebaran Idul Adha ini, hadirkan wajah ayah, hadirkan wajah ibumu, pahlawan sejati, tempat engkau berlindung, meminta, mengeluh, dan bermanja saat engkau dihina. Dicaci maki orang dengan tegar tanpa ragu, kedua orang tuamu perkasa membela dan mengangkat dari kejatuhan. Saat engkau butuh sesuatu, engkau tinggal meminta pada mereka. Ibumu yang telah mengandung 9 bulan 10 hari merawatmu dari bayi hingga dewasa, ia rela engkau kencingi, engkau geraki di pangkuannya padahal ia sedang makan, tapi ia tidak marah, malah ia dengan senyum yang tulus membersihkan kotoranmu. Bahkan ia rela tergenang dengan darah saat melahirkanmu. Betapa sakitnya ia melahirkanmu, tapi hilang seluruh sakit itu kala mendengar tangis pertamamu hadir di dunia ini. Saat engkau dewasa, ia masih mencucikan pakaianmu, ia masak makanan kesukaanmu, bahkan engkau telah berumah tangga pun masih diberinya engkau harta, masih dirawatnya anak-anakmu tanpa pernah mengeluh atau merasa terhina. Wahai saudara-saudaraku, dapatkah engkau merasakan betapa pedih hati ayahmu kalau engkau merengek minta sesuatu tapi ayah tidak punya uang? Betapa gundah ayah dan ibumu kalau engkau sakit dalam rintihan sakitmu, ibu tidak tahan sehingga diangkatnya tubuhmu dan didekapnya rapat-rapat dalam gendongannya hingga tengah malam menjelang subuh, sampai engkau tertidur pulas dalam dekapan pelukannya. Dibesarkan engkau, dirawat dan disekolahkannya engkau hingga jadilah engkau anak yang bersekolah tinggi, jadi pandai dan berguna. Setelah engkau sukses jadi orang, adakah engkau ingat semua pengorbanan ayah dan ibumu? Masihkah engkau ingat bagaimana ayah ibumu kadang bertengkar demi kebutuhan hidupmu? Adakah engkau ingat betapa seringnya mereka harus bertarung dan bertengkar denganmu dikarenakan gejolak masa remajamu yang dikontrol dan diatur oleh mereka? Yang engkau sangkakan adalah kekejaman dan kebencian orang tuamu, padahal mereka mau melindungimu dari ganasnya rimba kehidupan. Cobalah pula engkau bangun di tengah malam, perhatikan wajah ayah, wajah ibumu. Lihatlah betapa wajah ibumu yang dulu gadis cantik kini telah suram dan berkeriput. Mereka lupakan mengurus diri karena sibuk mengurus dirimu. Lihatlah rambut mereka yang sudah memutih, tangan ayahmu yang berkeriput dan berulat. Peganglah dan cium telapak tangannya yang kasar dan semakin lemah, pertanda perjuangan hidup telah panjang. Tenaga semakin hari semakin lemah menghadapi pertempuran hidup. Dapatkah engkau menggambarkan perasaanmu jika esok saat matahari terbit salah satu dari keduanya tidak bangun lagi untuk selama-lamanya karena telah berpulang ke rahmatullah? Sudahkah engkau perhitungkan selama ini kebaikan apa yang sudah engkau abdikan pada keduanya? Sudahkah engkau meminta maaf atas semua dosa-dosa yang engkau lakukan pada keduanya? Berapa sering engkau membantah orang tuamu? Ingatkah engkau berapa kali engkau bohongi mereka? Dapatkah engkau rasakan betapa perih hati mereka ketika engkau penuh kekerasan hati, engkau bantah ibumu, engkau hardik ayahmu, engkau marah di hadapan mereka, padahal engkau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allahi bi ridha walidaini. Ridha Allah tergantung ridha orang tuamu. Karena itu
lembutkan hati yang keras pada keduanya. Abdikan dirimu, habiskan seluruh jiwa ragamu, menebus semua dosa-dosamu pada keduanya. Sebab yakinlah betapapun besarnya pengorbanan pada orang tuamu, tak akan dapat menebus setetes darah yang keluar dari ibumu saat melahirkanmu. Dan yang pasti adalah kita semua ini tidak akan sanggup menerima siksaan di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sekarang apakah yang harus kita lakukan terhadap semua penjelasan di atas? Marilah kita renungkan dan insafkan diri kita hingga merasuk ke rongga jiwa. Ingatlah apapun engkau lakukan di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Engkau lakukan di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Mari di momentum Idul Adha ini kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail yang rela mengorbankan seluruh jiwa raganya demi cinta kepada Allah. Artinya, jangan pernah berhitung-hitung untuk menunda-nunda melaksanakan perintah Allah atau mengulur waktu untuk bertobat. Intinya, sempurnakan ketaatanmu kepada Allah, lalu biarkan Allah yang sempurnakan hidupmu. Mari saling memaafkan atas segala hilaf yang pernah kita perbuat. Sepulang dari masjid ini, mohon ampunlah kepada kedua orang tuamu, sebab tidak ada tempat di surga bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ingatlah pada kehidupan dunia ini, bukan siapa soal yang terbaik, tetapi apa kebaikan yang dapat kita berikan pada setiap orang. Akhirnya, mari kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosa kita, diterima amal ibadah kita, surga merindukan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun qadir malikun rahmanur rahim.